Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad yang mungkin sebagian antum sudah pernah mempelajari kitab ini ya, namun insyaallah kita akan ulas kembali pembahasan ini dan kitab yang kita gunakan adalah syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan sangat diharapkan eh, semua teman-teman punya kitabnya. Yang belum punya nanti cari ya kitab Lum'atul I'tiqad yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, walaupun misalnya belum bisa baca nggak ada masalah insyaallah, tapi cari buku yang agak murah-murah ya, yang nanti bukunya itu bisa dicoret-coret, atau kalau tidak ya cari fotokopinya saja, kita fotokopi kitabnya ya, kemudian nanti bisa kita coret-coret ya. Walaupun nggak tahu baca kitab nggak apa-apa, nanti lama-lama kalau sudah terbiasa insyaallah mungkin kita akan lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Arab ya. Baik, karena enak ya kalau kita ada kitabnya kita coret-coret begitu, dan itu biasa dilakukan oleh ustadz-ustadz kita dulu ya, ketika mereka juga baru belajar. Mereka kadang belum tahu bahasa Arab tapi sudah ada kitab-kitab yang mereka punya. Ini penting juga untuk memberikan semangat yang lebih kepada kita semua ya. Kita senang kalau langsung lihat kitab aslinya. Nah, taib. Jadi kitab Lum'atul I'tiqad ya. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa buku ini itu menjelaskan tentang akidah. Nah, rinciannya akan kita sebutkan insyaallah malam hari ini. Nah, apa saja yang akan dibahas di buku ini secara garis besarnya, dan itu penting ya. Sebelum kita belajar sebuah kitab, kita harus tahu dulu secara garis besar kitab ini mengajarkan apa. Poin-poinnya apa saja nanti yang akan dibahas di dalam kitab ini. Baik. Mungkin ada yang masih ingat eh, definisi akidah ya yang kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Apa itu akidah? Ayo, dari pembahasan sebelumnya, kan yang lalu ya. Mencatat mungkin? Ya, silakan. Ya, ya. Akidah secara bahasanya mengikat ya, mengikat. Baik. Terus? Masya Allah. Ya, lengkap ya. Nah, itulah akidah secara lengkapnya. Baik. Mungkin ada yang lain lagi? Ada yang tahu apa akidah secara istilah? Ah, keyakinan? Ya, ya, keyakinan yang kuat dalam hati tentang rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, pada apa hari akhir ya, dan takdir yang baik maupun yang buruk ya. Rukun iman. Jadi apa itu akidah? Akidah itu adalah pembahasan tentang rukun rukun iman. Baik, ya bisa. Terus apa lagi kita sampaikan di pembahasan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Hah? Dalil? Oh iya, taib. Tentang karakteristik dari akidah. Apa karakteristik dari akidah? Yang lain ada catatan? Yang ada catatan nggak apa-apa baca catatannya. Nanti setelah itu nanti dihafal. Apa karakteristik dari akidah Islam? Ada?
Yang pertama apa? Hah? Tauqifiyah. Itu karakteristik dari akidah Islam, tauqifiyah. Maksudnya? Ya, terbatas pembahasan akidah berdasar Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang kedua, ghaibiyah. Ghaibiyah artinya pembahasannya adalah perkara yang tidak bisa diindra, ya, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diindra. Baik. Kemudian yang ketiga, syumuliyah. Artinya apa syumuliyah? Sempurna, pembahasannya lengkap. Di masalah akidah Islam itu pembahasannya lengkap. Kalau kita lihat di berbagai agama yang ada, pembahasan akidahnya, pembahasan keyakinannya tidak akan selengkap pembahasan akidah yang diajarkan di dalam Islam, akidah Islam. Makanya akidah Islam itu syumuliyah, mencakup semuanya. Yang keempat, wasitiyah. Apa artinya wasitiyah? Wasitiyah apa artinya? Ya, berada pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkampangan. Nah, itulah beberapa karakteristik dari akidah Islam. Masih ada? Cuma 4? Nah, cuma 4, bagus. Jadi kita ulang ya. Karakteristik akidah Islam. Pertama, ya tauqifiyah. Yang kedua, ghaibiyah. Yang ketiga, syumuliyah. Yang keempat, wasitiyah. Apa wasitiyah? Pertengahan. Maka ada akidah wasitiyah. Apa dibahas di akidah wasitiyah? Mungkin setelah ini insya Allah kita akan lanjut nanti akidah wasitiyah. Apa yang dibahas di akidah wasitiyah? Tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jelas, akidah Islam. Karena itu karakteristik dari akidah Islam. Akidah wasitiyah. Karena yang bertanya memang orang wasit kebetulan ya. Nah, jadi disebut akidah wasitiyah. Dan memang akidah Islam itu akidah pertengahan. Artinya akidah pertengahan apa? Dia tidak berlebih-lebihan, dia juga tidak bergampangan. Nah, itulah akidah Islam, karakteristiknya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sekarang buku yang akan kita pelajari tentang akidah Islam, yang karakteristik dari akidah Islam itu ada dalam buku ini, adalah kitab Lum'atul I'tiqad. Lengkapnya adalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Antum catat judul lengkapnya supaya nanti kalau ditanya antum belajar apa? Belajar Lum'atul I'tiqad. Nah, jadi Lum'atul I'tiqad itu nama secara ringkasnya ya. Kalau nama apa? Judul buku secara lengkapnya adalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyadi. Artinya Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyadi. Itu judul. Ada di buku. Di buku ada enggak? Yang punya kitab ada di kitabnya? Di kitabnya apa? Sama. Ya, jadi artinya cahaya akidah atau cahaya keyakinan Al-Hadi yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Nah, ini makna dari kitab yang akan kita bahas insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan kitab Lum'atul I'tiqad ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta ya. Supaya kita mencintai kitab ini salah satu kitab akidah salaf ya, akidah para pendahulu kita, Masya Allah. Kitab ini Lum'atul I'tiqad ini salah satu dari kitab yang membahas tentang akidah. Jadi kitab ini salah satu kitab akidah. Dia bukan kitab fikih, dia bukan kitab tafsir ya, dia bukan kitab adab, akhlak. Walaupun di dalamnya nanti mungkin ada tafsir, ada akidah, ada akhlak di dalamnya dijelaskan bagaimana akhlak ulama ya, bagaimana akhlak adab kita kepada para sahabat yang nanti akan menjelaskan bahwa kita sangat berbeda dengan orang-orang Syiah. Itu akan dibahas di sini. Tetapi secara umum dia fokus kepada pembahasan tentang apa? Akidah. Tentang akidah. Jelas ya? Jadi buku ini, kitab ini adalah kitab yang membahas tentang akidah. Ditulis oleh seorang ulama yang insya Allah akan kita sebutkan nanti siapa beliau secara lengkapnya. Yaitu seorang ulama yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah. Seorang ulama yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah. Meninggal tahun 620 Hijriah. Abad keberapa itu berarti?
620 Hijriah abad ke berapa? Abad ke-7, ahsanta. Abad ke-7. Ya, abad ke-7. Ya. Baik. Dan dia kitab ini disebutkan yu'tabarul kitab risalatan jama'a fiha al-muallifu mu'taqad ahli sunnati wal jamaati. Ini jadi kitab ini dianggap sebagai sebuah risalah. Risalah itu buku ya atau surat yang mengumpulkan di dalamnya, ya penulisnya mengumpulkan di dalamnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini penulisnya berusaha mengumpulkan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka buku ini tidak membahas tentang akidah Mu'tazilah kecuali bentuk bantahan. Tapi kalau menguatkan tidak, buku ini tidak sedang menguatkan akidah Maturidiyah atau akidah Asy'ariyah, tidak. Tapi buku ini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah dalam masalah apa? Bi itsbatihi li sifatillahi azza wa jalla. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bagian awal kita banyak bicara tentang sifat-sifat Allah dalam buku ini nanti. Gimana pandangan Ahlus Sunnah terhadap sifat-sifat Allah itu? Nah, itu akan berbeda dengan pandangan sebagian sebagian kelompok ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayo, jadi buku ini tentang apa tadi? Tentang akidah. Penulisnya mengumpulkan tentang apa yang dikumpulkan penulisnya dalam buku ini? Ayo, apa yang dikumpulkan penulisnya dalam buku ini? Apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dikumpulkan penulisnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Gak akan lepas buku ini dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah pegangan kita. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi, taraktu fikum amroin lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Saya tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ya, jadi dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah biduni tahrifin, tanpa melakukan tahrif. Nggak ada tahrif di dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Tahrif itu memalingkan makna. Tahrif itu nanti akan dijelaskan lagi. Tahrif itu artinya memalingkan makna. Jadi ada sebuah makna dipalingkan. Contoh misalnya tangan ya kemudian dipalingkan maknanya kepada kekuasaan misalnya. Itu memalingkan makna. Memalingkan makna. Au ta'wilin, takwil apa namanya? Ya, takwil bermakna menafsirkan makna yang tidak sesuai dengan hakikatnya, takwil. Au ta'tilin atau menolak. Jadi akidah Ahlussunnah itu ya apa yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang mereka yakini. Mereka yakini, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan takwil, ya, tidak melakukan ta'til, menolak, dan juga tidak melakukan tamtsil. Apa tamtsil? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat selain Allah. Nanti akan kita sebutkan di dalam buku ini insyaallah. Nah, itulah isi buku ini tentang itu. Nah, apakah cuma tentang pembahasan al-asma wa sifat dalam buku ini? Jawabannya tidak. Bukan cuma itu. Itu salah satu pembahasan. Ya. Dan juga risalah ini, buku ini
mencakup pembahasan tentang keimanan kepada takdir, qada dan takdir. Itu akan dibahas juga. Gimana seorang muslim memahami takdir yang benar, ya? Dan juga membahas tentang bantahan kepada mereka yang mengingkari takdir. Siapa yang mengingkari takdir? Contohnya kelompok Mu'tazilah atau kelompok Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir. Ya, kelompok Mu'tazilah mengingkari takdir. Nah, itu akan dibahas dalam buku ini. Baik. Atau kelompok-kelompok seperti kelompok Jabriyah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian buku ini juga akan menjelaskan tentang masalah-masalah iman. Jadi masalah iman secara umum. Masalah iman secara umum. Ya. Juga membahas tentang hari akhir. Bahas tentang hari akhir. Jadi banyak yang dibahas, bukan cuma masalah sifat. Juga membahas tentang bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keyakinan para Ahlus Sunnah terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menyelisihi orang-orang Syiah yang mereka memiliki keyakinan yang keliru tentang sahabat Nabi, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu buku ini insyaallah menarik kita bahas. Nah, sekarang akan sebutkan bahwa Imam Al-Hafidh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membagi pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad dalam 7 pembahasan. Jadi 7 pembahasan ini nanti adalah pembahasan dalam kitab ini. Antum hafal dan antum tulis baik-baik. Apa pembahasan dalam buku ini? Yang pertama, ada berapa semuanya? Secara umum ada 7. Ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah tentang kalamullah. Tentang kalamullah, berarti tentang Quran, tentang Al-Quran. Pertama, tentang kalamullah. Tentang kalamullah. Jadi secara umum dulu ya, tentang kalamullah secara umum. Kemudian yang kedua, dia mengkhusus spesifik, yaitu Al-Quran kalamullah. Jadi pembahasan tentang Al-Quran yang kedua. Al-Quran itu kalamullah. Nanti dirapikan aja catatannya di rumah. Kalau misalnya tulisannya masih tulis cepat ya, mungkin bisa dirapikan lagi. Yang ketiga adalah tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Yang ketiga tentang orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu yang ketiga. Dibahas dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Sampai kita udah selesai Lum'atul I'tiqad, ditanya apa yang dibahas, nggak tahu. Kalau ada 7 ini kan enak sudah. Kalau ada 7 ini kita sisa sebut, ingat aja. Oh, pertama dulu sebelum saya masuk pembahasan Lum'atul I'tiqad ada disebutkan tentang 7 pembahasan yang akan dibahas di sini. Udah berapa tadi? 3. Yang pertama tentang kalamullah. Yang kedua tentang Al-Quran kalamullah. Yang ketiga apa? Ya, orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah tentang qada wal qadar. Tentang qada wal qadar. Ini juga sering jadi pembahasan di setiap di setiap saat ya, yang kadang kita dari dulu ya kadang selalu bingung dengan takdir. Ya. Padahal takdir tidak bingung dengan kita ya. Kita yang bingung dengan takdir. Kemudian yang kelima adalah al-iman qaulun wa amalun. Itu tentang iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Nah, itu yang keberapa? Yang kelima. Jadi iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu bukan cuma keyakinan saja. Oh, yang penting diyakini dia beriman, enggak. Iman itu masuk di dalamnya ucapan, masuk di dalamnya perbuatan. Kemudian yang keenam adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Rasul. Yaitu mengimani semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini yang keberapa? Yang keenam. Mengimani semua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah
membahas tentang Muhammad sebagai penutup para nabi. Muhammad sebagai penutup para nabi. Sudah ya? Ada berapa? Semua 7 ya? Saya ulang lagi, apa yang pertama? Tentang kalamullah. Yang kedua, Al-Quran, kalamullah. Yang ketiga, orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Yang keempat, qada dan qadar. Yang kelima, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yang keenam, mengimani semua yang disampaikan Rasulullah. Yang ketujuh, membahas tentang Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Masya Allah, itu yang akan kita bahas insya Allah di pembahasan buku kita ini. Nah, kemudian selanjutnya, siapa penulis buku ini? Kita kenal tadi dengan nama Ibnu Qudamah. Itu penulis buku ini adalah Imam Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah. Baik. Ibnu Qudamah, nama beliau adalah ya Muwaffaquddin. Itu gelar beliau. Abu Muhammad, ini anunya, ini kunyah beliau. Muwaffaquddin Abu Muhammad. Ini kunyahnya. Abdullah, ini nama beliau. Ibnu Ahmad, nah, ini ayah beliau, Ahmad. Ibni Qudamah. Ibni Qudamah. Baik. Apa gelar beliau? Muwaffaquddin. Muwaffaq itu yang diberikan taufik, ya, tentang agama. Muwaffaquddin. Apa siapa kunyahnya beliau? Abu Muhammad. Siapa namanya? Abdullah. Siapa bapaknya? Ahmad. Siapa kakeknya? Qudamah. Udah. Itu nama beliau. Ya. Baik. Kemudian nisbahnya Al-Adawi Al-Qurashi. Al-Adawi Al-Qurashi. Jadi beliau ini dari Quraisy, berarti keturunan Quraisy, Al-Qurashi. Ya, Al-Qurashi. Baik. Al-Maqdisi. Berarti dari apa? Damaskus ya, Al-Maqdisi. Kemudian Al-Jamma'ili, ini tempat kelahiran beliau, Al-Jamma'ili. Itu nisbah-nisbah. Jadi nisbah itu penting supaya kita tahu ini orang siapa sebenarnya. Jadi beliau itu Al-Adawi Al-Qurashi. Berarti beliau dari Quraisy. Maksudnya ada keturunan Quraisynya beliau. Kemudian Al-Maqdisi. Berarti beliau pernah tinggal di mana? Di Damaskus. Kemudian Al-Jamma'ili. Nah, ini tempat kelahiran beliau. Ya. Tsumma ad-Dimaski. Dimaski Damaskus ya. Al-Maqdisi berarti Palestina ya, Baitul Maqdis ya. Tsumma ad-Dimaski, kemudian Damaskus. Beliau pernah tinggal di Damaskus. Beliau ini adalah salah seorang imam dan salah seorang syekh dari madhab Hambali. Dari madhab Hambali. Makanya buku-buku beliau tentang fikih, tulisan beliau itu adalah buku-buku dalam madhab Hambali. Di antaranya yang panjang buku beliau yaitu kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Nah, itu salah satu tulisan beliau. Atau Al-Umdah, yang tipis-tipis Al-Umdah. Kitab Umdah itu juga tulisan beliau. Ya. Dan kitab Al-Mughni ini salah satu kitab besar ya dalam masalah fikih pada madhab Hambali. Baik. Jadi beliau ini dilahirkan di mana? Jamma'il, ya, di Jamma'il. Baik. Dulu namanya Jamma'in, kemudian sekarang dikenal dengan nama Jamma'il, ya. Baik. Dilahirkan di situ ya di sekitar apa namanya? Ini di sekitar daerah Palestina, makanya tadi disebutkan Al-Maqdisi. Ya. Palestina di bulan Sya'ban pada tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah. Baik. Jadi beliau lahirnya di mana? Di Palestina. Ya, lahirnya di Palestina, Jamma'il. Baik. Dan beliau ini ya luar biasa sekali, sejak kecil itu sudah hafal Al-Qur'an. Beliau menghafal Al-Qur'an itu sebelum balik. Jadi belum balik sudah hafal
Al-Quran. Nah, kalau kita ini sudah balik udah hafal-hafal Al-Quran ya. Itu sudah ini belum balik sudah hafal Al-Quran. Luar biasa nih. Imam Ibnu Qudamah sebelum balik dia sudah hafal Al-Quran. Dan dia juga menghafal atau belajar tentang akidah, tentang usuluddin ya. Ketika beliau masih sangat kecil sekali ya, dan belajar kepada para masyaikh, orang-orang besar ulama pada zaman beliau, Taib. Nah, para ulama banyak yang memuji beliau karena keluar biasaan beliau ini. Kata Abu Amr ya, Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah mengatakan, "Ma ra'aitu mithla syai' al-muwaffaq." Katanya saya tidak pernah melihat orang semisal Syekh al-Muwaffaq, yaitu siapa? Ibnu Qudamah. Kata Abu Amr Ibnu Salah, dia mengatakan saya nggak pernah melihat orang seperti Imam Ibnu Qudamah. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahu kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu apa namanya hidup setelah beliau, ya kan? Beliau mengatakan ma dakhala Syam ba'dal Auza'i ya afqahu minasy asy muwaffaq. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pernah ada orang masuk ke negeri Syam, Syam itu daerah apa namanya? Yordan dan sekitarnya, Palestina semua masuk ke negeri Syam. Saya nggak pernah melihat orang yang masuk ke negeri Syam setelah Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i yang terkenal juga itu, ya, yang lebih faqih, yang lebih berilmu dibanding dengan Syekh Muwaffaq tadi. Syekh siapa tadi? Muwaffaq Imam Ibnu Qudamah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri yang bilang. Dan dia hidup setelahnya kan. Saya nggak pernah melihat orang yang masuk ke negeri Syam setelah Imam Al-Auza'i yang lebih faqih, yang lebih hebat ya dalam masalah fikih, yang paling paham tentang agama kecuali Syekh Muwaffaq. Inilah kalau orang yang punya perhatian dengan agama selalu dikenang, diceritakan oleh orang-orang setelahnya, ya, diceritakan oleh orang setelahnya. Baik. Nah, kemudian antum kenal dengan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenal ya? Sering dengar namanya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, beliau ini mengatakan al-faqihuz zahid. Ibnu Qudamah itu adalah seorang yang faqih, ahli fikih. Zahid yang zuhud. Jadi ternyata orang pintar itu bisa juga zuhud gitu. Jadi nggak harus orang zuhud itu berarti nggak mau belajar. Oh, itu keliru. Paham ya? Ada orang mau zuhud, mau belajar zuhud. Sampai mungkin dia belajar misalnya tasawuf ya, karena mau zuhud. Kemudian nggak mau belajar. Nah, ini keliru. Orang belajar agama ya harusnya juga zuhud gitu. Dia punya sifat zuhud, punya sifat apa? Perhatian dengan hatinya. Ya. Zuhud itu artinya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini lebih di atas daripada waro. Tahu waro ya? Waro itu artinya tahu waro. Apa bedanya zuhud dengan waro? Kalau waro meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Itu waro. Oh, dia punya sifat waro. Berarti meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuk akhiratnya. Kalau zuhud di atasnya lagi dia posisinya. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bahaya atau enggak untuk akhirat, kalau enggak ada manfaatnya dia tinggalkan. Nah, mungkin kita nanti ditanya oleh teman kita mungkin, apa sih bedanya zuhud sama waro itu? Dan mana lebih tinggi kedudukannya? Mana lebih tinggi kedudukannya? Waro atau zuhud? Hah? Zuhud. Zuhud lebih tinggi kedudukannya daripada waro. Kenapa dia lebih tinggi kedudukannya? Karena orang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang apa tadi? Tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bukan cuma yang berbahaya, tapi meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Kalaupun ada sesuatu yang boleh dilakukan, tidak berbahaya untuk akhiratnya, tapi nggak ada manfaatnya, maka dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Kalau waro, apa waro? Meninggalkan sesuatu yang
yang berbahaya untuk akhirat. Ya kita sudah waro aja sudah lumayan lah. Sangat lumayan sudah ya. Luar biasa sudah. Apalagi kalau sampai punya sifat zuhud. Jadi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ini seorang yang faqih dan zahid zuhud. Al-imam, seorang imam. Subhanallah, seorang imam beliau. Gak sembarang orang digelari imam itu. Gak semua orang bisa dipanggil imam gitu. Kalau imam masjid banyak. Ya, apalagi kalau imam kepala keluarga, wah, aku ingin kau menjadi imamku. Oh banyak, imam begitu banyak. Ya, tapi kalau disebut imam, enggak semua orang disebut dipanggil imam. Ya kan? Enggak sembarang kita menempel-nempelkan saja. Oh ini imam gitu. Nggak sembarang. Jadi tapi beliau imam, seorang imam. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, imam, Syekhul Islam. Nah ini, beliau juga Syekhul Islam. Kalau misalnya disebut Syekhul Islam tanpa disebutkan nama setelahnya, maka yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi bukan berarti bahwa Syekhul Islam itu cuma Ibnu Taimiyah, bukan cuma beliau. Syekhul Islam itu banyak. Di antara Syekhul Islam yang digelari oleh ulama kepada beliau adalah siapa? Imam Ibnu Qudamah. Syekhul Islam Imam Ibnu Qudamah. Tetapi kalau disebutkan saja nama Syekhul Islam, maka yang dimaksudkan adalah siapa? Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau disebutkan nama Syekhul Islam, ada di belakangnya lagi, nggak ada masalah. Yang penting memang dia punya gelar itu. Syekhul Islam Ibnu Qudamah, nggak ada masalah. Karena memang beliau juga Syekhul Islam. Jadi dulu itu orang nggak ada ijazah, nggak ada. Orang nggak ada ijazah, nggak ada apa istilahnya nama lain ijazah itu, nggak ada apa istilahnya itu, piagam apa semua nggak ada. Mereka cuma dapat gelar-gelar dari ulama yang lainnya gitu. Itu sudah cukup bagi mereka. Ya, baik. Karena apa? Mereka juga nggak Mereka juga nggak kuliah. Mereka nggak kuliah. Tapi mereka belajarnya melebihi orang kuliah. Belajar mereka melebihi orang kuliah. Makanya kalau kita nggak sempat kuliah, bukan berarti kita nggak boleh belajar, nggak bisa belajar. Silakan belajar. Kita nggak mondok, bukan berarti kita nggak bisa belajar. Kita belajar. Tapi belajarnya serius, diatur. Nah ini salah satu hal yang menyebabkan pelajaran kita juga kayak ya begitu-begitu terus, karena kita tidak memanage pelajaran kita. Seperti anggaplah kita belajar Lum'atul I'tiqad. Ya cuma ngangguk misalnya, senang. Tapi kita tidak menghafal apa yang harus dihafal dalam buku ini. Termasuk salah satunya yang saya sebutkan tadi. Apa yang dibahas dalam buku ini kita sudah nggak tahu. Ini belum masuk buku loh ya. Kita baru bertanya apa yang dibahas dalam buku ini. Antum sebutkan tadi 7. Tentang kalamullah, tentang Al-Quran kalamullah, dan lain sebagainya. Itulah yang dibahas dalam buku ini. Itu namanya memanage, mengatur. Kemudian apa yang penting dalam buku ini kita pelajari betul. Nah itu ya. Taib. Jadi beliau adalah Syekhul Islam. Wa ahadul a'lam, salah seorang tokoh ulama. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan kata beliau, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, huwa imamul a'immah. Imamnya para imam. Imam Ibnu Qudamah itu adalah imamnya para imam. Ya. Digelari juga muftil ummah. Pemberi fatwa dari umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan kepada Imam Ibnu Qudamah dengan keutamaan yang sangat banyak sekali. Nah, ini buku tentang apa? Ya, Lum'atul I'tiqad ini buku tentang apa? Akidah. Tapi kalau kita lihat Imam Ibnu Qudamah itu lebih dikenal dengan fikihnya. Lebih dikenal dengan apa? Fikihnya. Selalu kita dengar buku beliau disebut, yaitu buku apa? Buku Al-Mughni. Itu buku fikihnya Hambali. Kemudian buku apa lagi? Umdatul Fikhi. Buku-buku fikih beliau disebut.
Beliau menulis buku fikih dari yang paling ringkas, kemudian meluas lagi di atasnya, meluas lagi di atasnya sampai yang betul-betul luas. Beliau memang ahli dalam fikih, tetapi beliau punya tulisan tentang apa? Akidah. Jadi kita harus punya perhatian dengan ilmu akidah. Ya, ilmu fikih kita harus punya perhatian, tapi dengan ilmu akidah juga kita harus punya perhatian. Ulama kita dulu yang ahli fikih, mereka juga ahli dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah. Terutama ketika munculnya fitnah. Munculnya banyak kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam. Maka muncullah para ulama yang menjelaskan tentang akidah. Dan itu penting. Jangan cuma punya perhatian kepada ilmu fikih, ilmu akhlak, tapi juga kita harus punya perhatian dengan ilmu akidah. Ya, dan ini kalau kita ditanya ngaji apa di sana, akidah, wah malas. Ngaji apa di sana, akhlak. Ngaji apa, keluarga. Rame itu masalah keluarga dibahas. Masalah akhlak, rame sekali. Tapi kalau masalah akidah kurang. Makanya Masya Allah luar biasa kalau kita bisa belajar akidah. Ya, luar biasa kalau kita bisa belajar akidah, karena akidah ini adalah dasar dari agama kita. Dari agama kita. Kemudian Imam Az-Zahabi, ini salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum mengenal Imam Az-Zahabi? Ya, salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ahli dalam ilmu rijal. Ilmu rijal itu adalah ilmu tentang perawi-perawi hadis. Ini orangnya gimana. Dialah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Nah, kata Imam Az-Zahabi, ya, kana min buhuril ilmi wa adkiyail alim. Imam Ibnu Qudamah itu adalah termasuk daripada buhurul ilmi, orang yang luas ilmunya. Buhur itu dari kata bahar. Bahar itu artinya laut. Jadi orang yang sangat luas sekali ilmunya. Dan adkiya al-alim, seorang ulama yang cerdas. Jadi ulama memang harus cerdas. Gimana cara mengasah kecerdasan itu? Cerdas itu ada dua kondisi. Ada orang yang asalnya memang cerdas. Dan itu enak, sudah nggak ada masalah. Tapi kalau kecerdasannya juga nggak diolah, ya sudah, nanti akan hilang itu. Yang kedua, ada orang yang asalnya tidak cerdas. Tetapi dia menjadi cerdas karena terus dilatih. Ya, makanya kecerdasan itu perlu untuk dilatih. Kalau kita nggak cerdas, tapi kalau sering kita latih, insya Allah ya orang akan cerdas. Coba orang-orang yang belajar, kita lihat ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang pergi belajar, ada yang belajar ke luar negeri, kemana-mana, kemudian mereka mengajar. Tidak semuanya cerdas-cerdas amat. Banyak yang juga secara akal rata-rata sama dengan kita lah, rata-rata sama dengan kita. Tetapi ketika mereka pulang belajar, kemudian sampai di Indonesia mengajar, wah ini cerdas. Jadi cerdas dia. Kenapa? Dilatih. Sering berbicara dalil, sering dilatih tentang gimana cara mengambil istimbat dari dalil-dalil yang ada, dilatih mereka, akhirnya mereka menjadi cerdas. Insya Allah jangan khawatir, kecerdasan itu bisa untuk dilatih. Nah inilah beberapa beberapa pujian para ulama ya terhadap beliau. Dan Imam Ibnu Qudamah ini meninggal pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu, dan bertepatan dengan hari Idul Fitri, hari Sabtu pada tahun 620 Hijriah. Pada tahun 620 Hijriah. Kalau miladiah bertepatan dengan tahun 1223. Enak ya, nomor cantik ya. 1, 2, 2, 3 gitu. 1 karena satu huruf saja. 2 karena 2 berarti 2 huruf, ya kan? Kemudian 3, tiganya nggak ada hurufnya karena cuma 4. Berarti 1, 2, 2, 3. Itu tahun apa? Tahun apa? Tahun Masehi atau tahun Miladiah. Nah, adapun tahun Hijriah yaitu 620 Hijriah. Tahun 620 Hijriah, dan beliau dikuburkan di Damaskus, ya, di Damaskus, ya, Taib, di negeri Damaskus. Sekarang Damaskus apa namanya? Apa namanya Damaskus sekarang?
Masih Damaskus? Ya masih ya, di Damaskus namanya. Beliau dikuburkan di Damaskus. Taib. Nah, Masya Allah. Itulah Imam Ibnu Qudamah, dan kalau begitu kita nggak ragu lagi untuk belajar kitab ini ya. Kitab apa namanya? Lum'atul I'tiqad. Nah, kemudian kita akan belajar buku ini ya dari seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau adalah seorang murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga murid dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahumallahu taala. Ya. Jadi beliau juga ahli dalam fikih, dan beliau juga banyak membahas masalah akidah. Nah, kenapa kita mengambil buku ini? Kenapa kita ambil syarah atau penjelasan beliau? Karena beliau adalah salah seorang ulama yang penjelasannya itu sangat mudah untuk dipahami. Makanya antum nggak usah khawatir, antum beli aja bukunya, ya. Nanti antum akan lihat betapa mudahnya beliau menjelaskan masalah akidah ini. Yaitu siapa tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, bahkan layak beliau disebut dengan imam. Ya, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Nah, sekarang kita lihat mukaddimah beliau. Di buku antum ada mukaddimahnya beliau? Ada mukaddimahnya Syekh Utsaimin di bukunya antum? Startnya dari mana itu buku? Yang antum punya startnya dari mana? Hah? Ada mukaddimahnya. Yang di buku lain ada mukaddimahnya Syekh Utsaimin. Yang dimulai dari alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya, dari situ. Ya? Dari situ. Ya, taib. Jadi kata Syekh Utsaimin, kata beliau, kita langsung aja ke bukunya, Masya Allah. Kata beliau, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin sallama tasliman katsira wa sallama tasliman katsira. Baik. Nah, itu mukaddimah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, setelah itu. Kata beliau, fahadha ta'liqun mukhtasarun ala kitabi Lum'atil I'tiqadi. Ini adalah ta'liq. Ta'liq itu catatan-catatan kecil, ya. Ta'liq itu bahasa allaqa, mengikat gini, menggantung. Ta'liq menggantung begini. Jadi maksudnya adalah dia adalah catatan-catatan kecil, ringkas, enggak luas. Beda dengan syarah. Kalau syarah luas, kalau ta'liq ringan. Tetapi para orang-orang yang menulis buku ini disebutkan syarah. Gak ada masalah, karena ini beda sudut pandang aja. Tapi sama, syarah sama ta'liq sama. Tetapi bahasa beliau, bahasa Syekh Utsaimin adalah ta'liq. Artinya apa? Penjelasan ringkas gitu. Penjelasan ringkas, ya, ta'liq mukhtasarun ala kitab Lum'atil I'tiqad, terhadap kitab Lum'atul I'tiqad. Alladzi allafahu Abu Muhammad, yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Maulud fi Sya'ban. Jadi siapa namanya tadi yang penulis Lum'atul I'tiqad? Abu Muhammad. Namanya Abdullah. Bapaknya Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Kakeknya Qudamah Al-Maqdisi, karena beliau lahirnya di Baitul Maqdis, ya. Baik. Al-Maulud, yang dilahirkan fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Sanata ihda wa arba'in ba'da khamsimi'ah. Jadi dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah. Bi qaryatin min a'mali Nabilis. Jadi di sebuah kota, ya, dari kota Nabilis. Dan meninggal mutawaffa yauma Idul Fitri. Meninggal pada pada hari Idul Fitri. Hari apa tadi kalau disebutkan sebelumnya? Hari Sabtu, ya.
hari Idul Fitri di hari Sabtu pada tahun 620 Hijriah di Damaskus, Jadi beliau lahirnya di mana? Di Palestina, tapi kemudian meninggalnya atau hidupnya di Damaskus. Makanya disebutkan Al-Maqdisi thumma ad-Dimashqi, nisbahnya. Jadi beliau orang mana? Baitul Maqdis sekaligus orang Damaskus. Jadi lahirnya di mana? Di Palestina, tapi meninggalnya di Damaskus. Berarti beliau banyak berkiprah, mengajar dan seterusnya di mana? Di Damaskus. Makanya dikenal sebagai ulamanya Damaskus. Tetapi asal beliau dari Palestina. Itu biasa. Yaitu biasa. Baik. Seperti Syekh Albani. Syekh Albani dari Albania, tetapi beliau berkiprahnya di Yordania. Ya, beliau ulama Syam, ulama negeri Syam. Padahal asalnya dari mana? Albania. Berkiprahnya beliau, bekerjanya dan juga berdakwahnya di mana? Di Yordania. Baik. Nah itu seperti itu ulama, kadang pindah-pindah tempat. Sama Imam Syafi'i belajarnya di Madinah. Tapi berkiprahnya di mana? Di Irak sekaligus di Mesir. Di Irak dan di Mesir. Padahal belajar awalnya di mana? Di Madinah kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Nah itulah. Baik. Jelas ya? Nah, beliau meninggal tahun berapa tadi? 620 Hijriah. Ini diingat-ingat ini. Wa hadzal kitab jama'a fihi muallifuhu zubdatul aqidah. Kita sebutkan tadi. Dan kitab ini penulisnya mengumpulkan di dalamnya sekelumit masalah akidah. Sekelumit masalah akidah. Wa man thamma qarrarat riasatul ma'ahidil ilmiyah. Oleh karena itu ini dijadikan sebagai muqarrar. Muqarrar itu apa? Buku panduan di ma'had, di pondok-pondok yang mengajarkan tentang agama. Ya, pondok-pondok yang mengajarkan tentang agama. Jadi mereka menjadikan apa? Dirasatahu, pelajarannya itu buku ini sebagai muqarrar atau pegangan di dalam pelajaran mereka fi matla'il qasamits tsanawiyah fil ma'ahid fi sanatil ula minhu. Jadi ini diajarkan di Tsanawi. Tsanawi itu kalau di sini Tsanawiyah itu kelas berapa? SMP. Kalau di Saudi itu SMA. Jadi ini diajarkan di pondok-pondok di jenjang SMA, ya. Di jenjang SMA pada tahun pertama. Liyakuna raqizatan, supaya dia menjadi sebuah dasar. Yu'tamadu, yang dijadikan sebagai pegangan alaiha, dari akidah-akidah tadi fi hadhil marhalah, di di umur SMA tadi. Jadi ini sebenarnya pelajaran SMA ya, tapi pelajaran agama ya. Jadi ini kok kayak tinggi sekali, padahal ini pelajaran SMA. Baik. Kemudian beliau mengatakan nadran li ahammiyatil kitab, karena melihat pentingnya buku ini, maudhu'an secara pembahasan, wa manhajan dan secara manhaj penting ya. Kemudian wa ada ma wujudi syarhin lahu, dan juga karena tidak adanya penjelasan dari buku ini. Sekarang banyak yang jelaskan. Mungkin beliau awal-awal beliau menjelaskan buku ini masih kurang ya yang membahasnya, atau bahkan disebutkan di sini tidak ada yang menjelaskannya, belum ada syarahnya gitu kan waktu itu ya. Faqad aqadtu al-azma musta'inan billahi, maka aku pun menguatkan tekad dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustalhiman minhu as-shawab, dan mengharapkan kebenaran ya, bil qasdi wal amali ala an adha alaihi kalimatin yasiratin ya. Jadi beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemampuan untuk menulis yang benar ya. Kemudian beliau mengatakan, untuk aku meletakkan di dalam buku ini kalimatin yasirah, kalimat-kalimat yang ringkas, takshafu ghawamadahu, untuk menyingkap rahasia-rahasia ataupun hikmah di dalamnya, tubayyinu mawaridahu, menjelaskan maksudnya, wa tubrizu fawaidahu, dan mengeluarkan faedah-faedah di dalamnya. Itu tujuan Utsaimin. Wallahu arju alla yakiluni, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah tidak membiarkan aku ila nafsi, membiarkan aku sendiri, tarfatain, sekejap apapun itu, wa ayyumaddani biruhin min indih, dan aku memohon kepada Allah agar Allah membantuku ya dari sisinya, wa taufiqi, dan Allah memberikan taufik kepadaku,
wa ay yaj'al amali, dan menjadikan amalanku ini mubarakan wa nafi'an, diberikan berkah dan bermanfaat. Innahu Jawwadun Karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan lagi Maha mulia. Nah, jadi secara ringkas mukaddimah ataupun pengantar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwa beliau tidak menjelaskan buku ini secara panjang lebar. Beliau cuma menjelaskan secara ringkas. Itu enaknya nanti. Jadi nanti begini caranya. Kalau misalnya saya sebutkan sebuah kalimat dari buku Lum'atul I'tiqad, antum sudah harus tahu apa syarahnya, apa maksud dari kalimat itu. Jadi seakan-akan kita menghafal, padahal tidak sebenarnya. Jadi ketika saya sebutkan, misalnya Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam buku ini begini-begini, apa maksudnya? Nah, antum sebut apa maksudnya berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Supaya kita belajar ini nggak asal-asalan. Kalau perlu nanti ada ujian juga insyaallah ya. Kalau ada ujian juga nanti kita kasih antum isi sendiri, ya, kasih kertas isi sendiri, dan dikumpul ya. Bagus nilainya misalnya ya. Kalau dinaikkan haji, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu jangan, ya. Nah, misalnya, masya Allah. Jadi gitu aja supaya apa, kita betul-betul belajar. Nah, kemudian yang kedua, antum kalau misalnya tidak datang itu merasa aduh, gimana saya nggak datang, merasa apa ya? Merasa takut nggak datang gitu. Jadi antum akan selalu datang karena apa? Itu antum butuhkan. Kemudian yang kedua, antum tidak mau ketinggalan pelajaran gitu. Jadi ini kita pelajari di sekolah. Kita pelajari di sekolah modelnya. Paham ya? Kita akan pelajari ini seperti di sekolah. Jadi kita nggak belajar ini seperti taklim biasa begitu. Diajarkan sudah selesai. Nggak. Tapi kita akan pelajari ini seperti kita belajar di mana? Di sekolah. Maka apa yang antum butuhkan? Buku jelas. Paling tidak buku tulis. Yang kedua, pulpen. Karena buku nggak ada pulpen, gimana caranya dia menulis sendiri, nggak bisa. Harus ada pulpen. Yang ketiga, antum harus punya semangat. Modal semangat itu penting. Yang keempat, punya azam, punya keinginan untuk menyelesaikan buku ini sampai selesai. Nah, kalau ini sudah jadi dasar antum belajar buku yang lain lagi masalah akidah sudah gampang. Karena semuanya kan ke sini. Ini dasarnya. Sebenarnya ada buku yang lain lagi juga dasar. Gak ada masalah kita ngambilnya dari mana. Tapi kalau kita sudah ada dasar, kita pegang satu, kita belajar buku yang lain lagi yang besar-besar dan seterusnya, itu akan mudah. Sehingga nanti kalau antum dengar bantahan secara filosofi, secara filsafat dan seterusnya, antum insyaallah akan mudah untuk membantahnya. Karena antum sudah punya pegangan. Itu yang penting, antum punya pegangan. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Dan catatan-catatan yang antum sudah catat, dirapikan, yang cuma dicatat setelah bukunya selesai disimpan lagi, dijadikan bungkus kacang goreng ya. Jangan, tapi dirapikan sekali lagi. Kalau perlu diketik, ya dirapikan. Nah, itu jadi pegangan antum. Suatu saat nanti siapa tahu antum sudah bisa baca kitab. Kan kita belajar lugu juga di sini, belajar bahasa. Insyaallah kalau antum sedusi belajar bahasa di sini, saya optimis bahwa antum akan bisa baca kitab. Kalau sudah bisa baca kitab, sudah antum menceritakan Lum'atul I'tiqad. Dari mana penjelasannya? Ya dari buku yang kita pelajari dengan penjelasan tambahan yang antum catat. Karena catatannya rapi. Itu bisa mengajar. Makanya harusnya kalau kita selesai satu kitab, kita ajarkan kepada orang lain bisa. Nah, mengajarkannya nggak harus kita buka kitab begini. Pas kita disuruh maju kultum, sampaikan lagi. Nanti sampai kultum yang lain lagi, sambung lagi. Tapi dengan apa yang sudah kita hafal. Praktis kan orang belajar. Tapi itu belajar memang harus diatur supaya bagus. Jadi kita belajarnya seperti anak sekolah. Enggak apa-apa ya. Nah, jadi nanti antum pulang, alhamdulillah saya jadi anak sekolah lagi ya. Insyaallah. Jadi antum anak SMA sekarang ya. Alhamdulillah mudah lagi ya. Baik, ala kulli hal demikian pembahasan kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah pekan depan berarti kita sudah masuk ke mana? Ya, kita masuk ke kaidah-kaidah penting dalam masalah asma dan sifat. Ini sebelum masuk buku ini, ternyata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat kaidah-kaidah penting dalam masalah asma dan sifat. Dan kalau kita lihat kaidah-kaidah penting ini merupakan ringkasan yang betul-betul dipres dari buku beliau yang kita kenal dengan Al-Qawaidul Muthla. Pernah dengar ya? Al-Qawaidul Muthla itu buku beliau tentang kaidah-kaidah asma dan sifat. Ringkasannya ada di sini. Kalau ringkasan kita paham, maka buku yang tebal atau yang lebih tebal dari ini, dari ringkasan ini, maka insyaallah kita akan mudah untuk paham. Ya, jadi sebelum masuk buku ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang apa?